Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi. Kali ini kita akan bahas tentang pergerakan nasional di Mesir, Filipina, sama di Turki. Kalau minggu lalu kita sudah bahas pergerakan nasional di Cina dan di India. Ya, India, Cina, Mesir, Turki, Filipina. Semuanya negara di kawasan Asia dan Afrika. Kenapa? Ya memang kita bahasnya atau memang faktanya negara-negara yang melakukan upaya pergerakan nasional itu negara-negara yang dulunya dijajah oleh negara lain. Nah, ya sebagian besar negara jajahan adalah negara-negara di kawasan Asia dan di kawasan Afrika. Kalau Amerika sudah kita bahas pada materi revolusi Amerika. Amerika juga sebenarnya melakukan pergerakan nasional juga ya, tapi sudah terbahas. Perancis juga melakukannya juga, pada kita sudah bahas di revolusi Perancis. Nah, kali ini untuk satu bab ini memang sengaja membahas pergerakan nasional di kawasan Asia dan di kawasan Afrika. Semuanya bertolak dari latar belakang yang sama, yaitu upaya atau usaha untuk melepaskan diri dari penjajahan orang Eropa. Oke, sekarang kita ke Mesir. Pergerakan nasional di Mesir, kita lihat latar belakangnya dulu. Mesir sebelum dijajah oleh bangsa Eropa merupakan wilayah bagian dari Turki Utsmani. Oke, setelah Turki Utsmani mengalami kelemahan atau mengalami penurunan, wilayah Mesir berusaha untuk memisahkan diri. Oke. Nah, diawali dari Muhammad Ali Pasha. Setelah menaklukkan atau setelah mengalahkan dinasti Mamluk ya, dinastinya Turki, kemudian dan menghabisi sisa-sisa mereka pada tahun 1811, Muhammad Ali Pasha melakukan pembaharuan di beberapa bidang di Mesir. Kemudian ada keinginan untuk memisahkan diri dari Turki. Oke. Karena bagaimanapun juga ketika dikuasai atau wilayah kita dikuasai oleh kekuasaan lain, otomatis tidak sebebas kalau merdeka. Jadi walaupun penguasanya merupakan bangsa Turki yang sama-sama beragama Islam, Mesir ingin memisahkan diri. Akhirnya, terlaksanalah upaya Mesir untuk memisahkan diri dari Turki ketika berhasil mengalahkan Turki pada pertempuran Konya tahun 1832. Oke. Nah, akhirnya karena Inggris mempunyai kepentingan di Mesir, akhirnya Inggris, ini agak rancu nih kalimatnya ya. Harusnya begini. Karena Inggris mempunyai kepentingan di Mesir, kepentingannya Inggris apa di Mesir, nanti Bapak jelasin ya. Akhirnya Inggris berusaha untuk menaklukkan Mesir. Inggris berusaha untuk menguasai Mesir. Mula-mula dengan membuat perjanjian ya dengan Mesir dengan nama Konvensi Alexandria. Nah, adapun poin yang ditetapkan ialah bahwa Mesir masih jajahan Turki dan Mesir harus melepaskan Syria. Jadi dari Konvensi Alexandria ini dapat digambarkan bagaimana upaya Inggris untuk tetap membuat Mesir menjadi negara yang terjajah. Tapi dia tidak menjajah langsung, melainkan Inggris menggunakan tangan Turki. Oke. Nah, tahun 1869 untuk pertama kalinya terusan Suez dibuka. Oke. Terusan Suez adalah terusan yang menghubungkan antara Laut Mediterania dengan Laut Merah. Nah,
dengan dibukanya terusan Suez itu akses dari Eropa ke kawasan sebelah timur ya, ke kawasan sebelah timur bagian selatan, artinya kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara itu menjadi lebih mudah. Tidak perlu melewati Samudra Atlantik. Jadi bisa langsung menembus dari Mediterania, menembus terusan Suez, langsung dia nyampe di Laut Merah, langsung dia ke Semenanjung Arabia. Nah, yang membangun terusan Suez itu Inggris dan Perancis. Oke. Melalui terusan Suez itulah Inggris mencoba untuk menguasai Mesir. Karena dia merasa punya hak untuk menguasai Mesir karena dia yang membangun bersama Perancis ya terusan Suez. Pengaruh kekuasaan Inggris makin kuat mulai tahun 1875. Yaitu ketika Khedive Ismail, ini pemimpin Mesir pada waktu itu, membutuhkan uang sehubungan dengan krisis keuangan Mesir. Jadi Mesir mengalami kebuntuan atau mengalami krisis keuangan, akhirnya pemimpinnya memilih untuk hutang kepada Inggris. Akibat tidak mampu melunasi utang itu, akhirnya si Khedive Ismail menjual saham Mesir pada terusan Suez kepada Inggris. Nah, ini mulailah Mesir dijajah secara ekonomi oleh Inggris. Selain itu, karena Mesir juga meminjam uang dengan ini lanjutannya tadi ya. Selain dari Inggris, Mesir juga meminjam uang dari Perancis. Nah, akibatnya semenjak 1876 Inggris dan Perancis ikut campur dalam pemerintahan di Mesir. Nah, ini dampak negatif dari hutang internasional. Kalau kita tidak mampu melunasinya, maka terpaksa harus menggadaikan negara kepada asing ya. Ini terjadi di Mesir pada waktu itu. Kemudian tadi kenapa Inggris ingin menguasai Mesir? Alasannya adalah selain terusan Suez yang memang sangat strategis posisinya ya, sama kayak Malaka. Malaka juga cukup strategis. Kalau ini bisa dikatakan kedua setelah Malaka ya, kalau dilihat dari sisi strategisnya posisinya. Yang pertama, Mesir letaknya sangat strategis. Nah, tadi barusan dibilang ya, jadi karena memang posisinya sangat strategis, maka siapapun yang bisa menguasai daerah ini akan mendapatkan keuntungan ekonomi. Seperti yang dilakukan oleh Singapura. Singapura menguasai Selat Malaka, maka walaupun negaranya kecil dan nggak punya sumber daya alam banyak, dia jadi negara dengan pendapatan nasional yang cukup besar juga. Karena dia yang memegang kunci pelayaran di Selat Malaka. Yang kedua, selain alasan strategis, yang kedua adalah karena dia sangat cocok untuk pangkalan militer sebagai batu loncatan untuk menguasai daerah-daerah lainnya. Oke, itu kemudian yang ketiga tadi sudah kita bahas, yaitu campur tangan Inggris dan Perancis mengenai terusan Suez. Itu alasan-alasan penjajahan Inggris di Mesir. Nah, kemudian penjajahan tersebut menimbulkan upaya orang-orang Mesir untuk meraih kemerdekaan dengan cara melalui pergerakan nasional. Latar belakang yang lain adalah munculnya gerakan-gerakan pembaharuan Islam. Kalau Bapak boleh tuliskan, ada tiga gerakan pembaharuan Islam di awal abad ke berapa? Di akhir abad ke-19 ya, di awal abad ke-20. Ada gerakan pembaharuan Islam. Yang pertama ada gerakan Wahabisme. Wahabisme ini awalnya ditujukan untuk memurnikan agama, Jadi awalnya dia sifatnya bersifat teologis aja ya, teologis, tidak politik gitu, non politis awalnya, tapi nanti dia berkembang kemudian dengan apa? Dengan dikuasainya Arab Saudi, diambil alihnya Arab ya dari tangan
Turki. Dulu kan Arab bagian dari Turki. Kemudian gerakan Wahabisme ini dari yang awalnya teologis kemudian menjadi politik dan merebut kekuasaan Arab. Sehingga Arab sekarang dikuasai oleh dinasti Saud ya, yang ditopang oleh Wahabisme. Kemudian yang kedua, ini Bapak tuliskan, yang pertama adalah gerakan Wahabisme. Yang kedua, gerakan yang sifatnya politik yang diberi nama Ikhwanul Muslimin ya. Ikhwanul Muslimin. Ini penggagasnya adalah Jamaluddin Al-Afghani. Berbeda dengan Wahabisme yang awalnya teologis, kalau ini murni politis memang gitu. Artinya untuk meraih keuntungan politik gitu ya. Oke. Nah, gerakan pembaruan Islam inilah yang dikenal dengan istilah pan-islamisme ya, yang mendorong munculnya gerakan pergerakan nasional di Mesir. Oke. Udah ya. Nah, jadi ini mendorong pergerakan nasional di Mesir. Nanti muncul macam-macam lagi ya, Ikhwanul Muslimin. Nanti ada juga pengikutnya yang kemudian membuat Hizbut Tahrir. Taqiyuddin siapa sih, lupa namanya Bapak. Adalah ya, itu lupa. Kemudian selain itu ada satu lagi ini gerakan sekularisme. Tapi ini sebenarnya nggak berhubungan langsung sih. Sekularisme lebih berhubungan di Turki nanti ya. Di Turki. Kalau ini sangat bertolak belakang ya. Ini adalah upaya memisahkan kepentingan agama dengan negara. Nah, ini seperti yang terjadi di Turki. Tapi ini nggak berhubungan langsung. Ini Bapak kasih catatan. Tidak berhubungan langsung dengan pergerakan nasional di Mesir. Tidak berhubungan langsung dengan pergerakan nasional di Mesir. Nanti gerakan pembaruan Islam ini tidak hanya berpengaruh di kawasan Timur Tengah, tapi juga nanti ke Indonesia juga. Wahabisme nanti masuk ke Indonesia jadi model Muhammadiyah. Kemudian kalau Ikhwanul Muslimin masuk nanti modelnya jadi model PKS. Nanti pecahannya HT itu nanti kemudian akan jadi HTI. Sekularismenya pun juga nanti akan masuk juga. Kemudian selain itu ada pengaruh revolusi Perancis. Mesir pernah dikuasai oleh Napoleon Bonaparte yang kemudian membawa nafas-nafas, tahu ya, liberté, égalité, fraternité ya, 3 atau triloginya revolusi Perancis. Persamaan, kebebasan, kemudian liberté, kebebasan, égalité, persamaan derajat, fraternité, persaudaraan. Itu yang kemudian akan menjadi sumber inspirasi atau sumber pengetahuan baru bagi kaum pemuda Mesir. Nah, nanti muncullah kaum intelektual yang kemudian berpaham modern, termasuk berpaham tadi pan-islamisme maupun berpaham revolusi Perancis ya, yang revolusioner. Kemudian adanya gerakan pan-Arab yang menganjurkan persatuan semua bangsa Arab untuk mencapai kemerdekaan bangsanya. Itu latar belakangnya. Kemudian bagaimana bentuk perjuangan Mesir melawan Inggris? Yang pertama, yang paling mula-mula dan yang paling awal, Bapak Revolusi Mesir itu Arabi Pasha. Dia memberontak tahun 1881 sampai 1882. Inti gerakannya adalah gerakan anti orang asing. Nah, gerakan Arabi Pasha ini timbul karena pengaruh yang Ikhwanul Muslimin tadi, Jamaluddin Al-Afghani. Oke. Nah, gerakan itu memang gerakan yang anti asing karena pada waktu itu banyak kawasan-kawasan Islam itu yang kemudian diduduki oleh orang asing atau orang Eropa. Oke. Karena jatuhnya atau hancurnya Turki ya. Turki udah mulai keropos karena ya banyak hal nanti, konflik di dalam dirinya sendiri dan lain sebagainya. Oke, kemudian tapi gagal gitu karena Arabi Pasha kemudian ditumpas oleh Inggris.
Yang kedua, melalui gerakan yang sifatnya organisasi, yaitu yang dilakukan oleh Mustafa Kamil ya. Itu tujuannya adalah untuk membangun Mesir secara bebas untuk mencapai kemerdekaan penuh. Nah, gerakan ini akan menjadi partai, namanya Partai Wafd ya, atau utusan di bawah pimpinan Saad Zagul Pasha. Oke. Kemudian setelah Perang Dunia I selesai, tahun berapa Bali? 1917 ya. 1918 ya. Kemudian Partai Wafd menuntut Mesir sebagai negara merdeka serta ingin ikut serta dalam konferensi perdamaian di Prancis. Tapi ditolak oleh Inggris. Oke, bahkan Zagul Pasha ini diasingkan oleh Inggris ke kawasan Malta. Kemudian tahun 1919, berarti setahun setelah Perang Dunia I selesai, muncul pemberontakan di Mesir. Oke, dari kaum nasionalis. Pemberontakan itu akhirnya membuat Zagul Pasha diasingkan kembali, oke, ke Gibraltar. Nah, itu Zagul Pasha. Kemudian selain itu, karena tuntutan kaum nasionalis yang begitu besar, Inggris akhirnya angkat tangan dan mengeluarkan Unilateral Declaration, yang intinya adalah tetap mengakui kemerdekaan Mesir, ya. Akhirnya Inggris mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Mesir. Poin 1 ini sama kayak poin 1 pada KMB, ya, yang dilakukan oleh Belanda kepada Indonesia. Kemudian yang kedua, Inggris berhak atas 4 reserve point atau 4 hal-hal penting ya, atau poin-poin penting. Yang pertama, mempertahankan terusan Suez. Yang kedua, menggunakan Mesir untuk operasi militer. Yang ketiga, mempertahankan Mesir dari agresi bangsa lain. Yang keempat, melindungi bangsa asing beserta kepentingannya di Mesir. Jadi, secara poin 1 menguntungkan Mesir, tapi dari poin 2-nya kelihatan banget menguntungkan Inggris. Tapi kenapa Unilateral Declaration kemudian diterima? Karena yang paling penting adanya pengakuan secara de facto maupun de jure dari Inggris atas kemerdekaan Mesir. Hal yang sama dengan KMB. KMB banyak yang menguntungkan Belanda, tapi kenapa Indonesia terima? Karena ada poin 1-nya itu. Belanda mengakui secara de facto dan de jure kemerdekaan Indonesia. Itu yang paling penting. Nanti kan ada pengakuan kemerdekaan, nah setelahnya ya nanti taktik lagi gitu. Nah, karena poin keduanya ini masih sangat merugikan Mesir, maka muncullah kemudian perjuangan untuk melawan Inggris kembali gitu. Muncul revolusi Mesir yang terjadi pada tanggal 23 Juli tahun 53. Nah, ini akhirnya berakhir sebulan kemudian dengan berdirinya Republik Mesir secara penuh dengan Gamal Abdul Nasser sebagai presiden pertamanya. Di foto ini ada gambar bagaimana Gamal Abdul Nasser duduk bareng sama Pak Karno ya. Nah, nanti Gamal Abdul Nasser, Pak Karno bersama-sama 3 orang lainnya ya mendirikan gerakan non-blok yang akan kita pelajari di kelas 12. Tuh. Selesai Mesir. Yang kedua adalah pergerakan nasional di Turki. Ini adalah sebuah lukisan yang diambil dari cover buku ya, yang memperlihatkan bagaimana kaum muda Turki mencoba melawan kekuasaan feodalisme dari Kesultanan Turki Utsmani. Oke, ini awal mulanya, latar belakangnya. Turki adalah negara yang cukup besar, imperium yang cukup besar pada masanya. Oke, kemudian dia mulai melemah. Sebagaimana kekuasaan-kekuasaan besar zaman dulu ya, pasti ada fase melemahnya. Nah, alasan melemahnya itu nanti Bapak sebutkan pada slide berikutnya. Kondisi yang lemah tersebut dimanfaatkan oleh negara-negara kecil yang merupakan bagian dari imperium atau kesultanannya Turki untuk melepaskan diri. Oke, termasuk tadi Mesir. Melihat Turki lemah, dia ingin melepaskan diri. Ya, akhirnya kebesaran Turki runtuh. Runtuhnya kebesaran Turki itu memantik semangat golongan mudanya untuk bercita-cita membangkitkan kembali kebesaran Mesir.
maka muncullah membangkitkan kembali kebesaran Turki. Maka muncullah gerakan Turki Muda di bawah pimpinan Mustafa Kemal Pasha yang kemudian dia akan mendapatkan gelar Atatürk ya. Kalau tadi ada Wahabisme dan Ikhwanul Muslimin, kalau di Turki ada Mustafa Kemal Pasha yang mempelopori sekularisme Islam. Kemudian nanti ujung-ujungnya Mustafa Kemal ini berhasil mendirikan Republik Turki. Nah, apa yang menyebabkan Turki yang awalnya gilang gemilang itu kemudian menjadi negara yang sangat lemah, bahkan dikatakan sebagai the sick man of Europe. Oke. Yang pertama adalah tidak adanya sultan yang besar dan kuat. Yang kedua, merajalelanya intrik-intrik dalam istana. Biasa ya, saling tikung-menikung merebut kekuasaan. Kemudian yang paling utama adalah tentara Janisari adalah Kopassusnya Turki pada waktu itu memberontak. Janisari ini kan tentara bayaran ya kan. Awalnya dia setia kepada Turki tapi ujung-ujungnya memberontak. Kemudian adanya krisis Geza yang mengakibatkan Turki lemah, kemudian negara-negara bagian lainnya ingin melepaskan diri. Nah, ada lagi pengaruh revolusi Perancis ya yang berakibat pada negara-negara bagian melepaskan diri. Jadi semangat untuk melepaskan belenggu dari feodalisme. Itu khas banget dari revolusi Perancis. Nah, bagaimana bentuk pergerakan nasional di Turki? Yang pertama adalah gerakan Turki Muda mencoba menyelamatkan Turki dengan mengadakan reorganisasi secara modern. Intinya modernisasi ya, gitu. Yang kedua, menanamkan semangat nasionalisme. Kemudian ini sama kayak nasionalisme di Indonesia ya, satu negara, satu bangsa, satu bahasa. Kemudian ini gerakannya awalnya dipelopori oleh Niazi Bey, tapi moncernya itu ketika di tangan Mustafa Kemal Pasha dengan program sekularisme dan westernisasinya. Gitu. Ujung-ujungnya nanti Turki berhasil lepas menjadi republik sendiri yang bersifat modern sekuler ya, tanggal 29 Oktober tahun 2023. Nah, ini runtuhnya kekhalifahan Islam itu zaman ini gitu ya. Oke. Kemudian apa sih yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk? Nah, yang pertama tadi tentu saja sekularisme, yaitu memisahkan agama dengan negara. Oke, itu kalau di Indonesia nggak kayak gitu. Karena di Indonesia dulu masih sokong juga oleh kaum religius, maka negara kita tetap berketuhanan ya. Sila pertamanya bahkan ketuhanan yang Maha Esa. Ada upaya keras dari kaum religius untuk memasukkan nilai-nilai agama dalam pemerintahan dalam negara. Karena memang basically bangsa kita bangsa yang religius, makanya tidak bisa dipisahkan dari kereligiusan. Ketika sidang BPUPKI pun ketika membahas dasar-dasar negara, Yamin, Supomo maupun Pak Karno sama-sama memasukkan ketuhanan dalam dasar negara, dalam tiang-tiang negara kita. Itu bukti bahwa di Indonesia nasionalismenya bukan nasionalisme sekular, tapi nasionalisme yang religius. Artinya, agama dan negara, kaum religius dan kaum nasionalis itu bukan hal yang berbeda, tapi suatu entitas yang satu. Nah, itu kondisi di Indonesia seperti itu ya. Kalau ada bapak lupa namanya, ada yang mengatakan, seorang sejarawan dari barat mengatakan nasionalisme di Indonesia itu godly nationalism atau nasionalisme yang berketuhanan. Itu yang membedakannya dengan nasionalisme di barat. Nah, kemudian selain tadi sekularisasi, ada upaya untuk menyusun UUD baru, kemudian melaksanakan ekonomi etatisme, ekonomi yang sifatnya itu diatur semua oleh negara. Kemudian huruf Arab diganti oleh huruf Latin. Nah, ini upaya-upaya Mustafa Kemal untuk tadi mensekulerkan tadi gitu. Turki itu bangsa yang punya kepribadian sendiri, bukan kepribadian Arab. Maka dia mengganti huruf Arab dengan huruf Turki gitu, atau huruf Latin dengan bahasa Turki gitu ya.
kemudian termasuk bahasa ya nak ya, bahasa yang dulunya pakai bahasa Arab kemudian dinasionalisasi menggunakan bahasa Turki. Pakaian tradisional diganti dengan pakaian barat, termasuk juga sistem pendidikannya juga. Kemudian bahkan pengadilan agama dilarang. Nah, kalau di Indonesia kan masih ada kan pengadilan agama. Kemudian dilarang poligami juga. Nah, ini bentuk-bentuk sekularisme yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Itu udah berapa menit? Udah cukup panjang ternyata ya. 25 menit ya. Satu lagi 5 menit aja ini, pergerakan nasional di Filipina. Ini ada 3K ya. Ini bukan Klux Klux Klan ya. Mohon maaf gitu. Kalau Klux Klux Klan kan gerakan anti kulit hitam di Amerika. Nah, ini adalah gambaran bagaimana orang-orang Filipina melawan penjajahan Spanyol di Filipina gitu. Dulunya Filipina itu sebelum diduduki oleh Spanyol sempat menjadi daerah kekuasaan Sriwijaya. Itu abad-abad ke-12 tahun 1100-an sekian ya. Bahkan Majapahit belum berdiri. Sempat juga menjadi kekuasaan dari Majapahit. Nah, bangsa Spanyol pertama kali mendaratkan kakinya di Filipina di bawah pimpinan Ferdinand de Magellan abad ke-16. Tahu sendiri kan ceritanya ya. Ini bagian dari penjelajahan samudra yang dilakukan oleh Spanyol dan Portugis untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah dengan semangat yang mereka bawa 3G ya, Gold, Glory, Gospel. Nah, si Magellan terbunuh oleh Suku Cebu. Nah, yang dilanjutkan oleh Del Cano. Nanti berdasarkan perjanjian Saragossa, Paus yang berada di Eropa menyerahkan Filipina kepada Spanyol dan bagian selatan yaitu Indonesia kepada Portugis. Itu awal mula Filipina jatuh ke tangan Spanyol. Oke. Nah, ini latar belakang munculnya pergerakan nasional di Filipina. Ini lukisan yang menggambarkan bagaimana sadisnya orang-orang Spanyol di Filipina ya. Yang pertama adalah keinginan orang Filipina untuk membebaskan diri dari kekangan Katolik Roma. Nah, kita tahu Katolik adalah tipe agama yang sifatnya konvensional, dia terlalu kaku, berbeda dengan Protestan. Kalau Portugis itu Protestan ya, kalau Spanyol itu Katolik. Kalau Belanda Protestan juga. Jadi ada unsur agamanya juga kan, ada gospelnya gitu. Oke, kemudian bangsa Filipina terjajah dengan sangat sengsara oleh orang-orang Spanyol. Yang ketiga adalah munculnya kaum cendekiawan. Terbukanya terusan Suez. Ya, terusan Suez itu tidak hanya berpengaruh secara ekonomi, tapi juga berpengaruh secara politik dan pemikiran. Dengan mudahnya akses ke kawasan Eropa dan kawasan Timur Tengah, itu membuat banyak pemikiran-pemikiran baru di kawasan Asia Tenggara. Gitu. Jadi itu pengaruh besarnya terbukanya terusan Suez ya. Kemudian munculnya perang-perang kemerdekaan di Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan yang mengilhami Filipina untuk menentang Spanyol. Lah kok bisa? Ya iya, soalnya Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan adalah bagian dari yang dijajah oleh Spanyol. Ketika mereka bergejolak, maka Filipina pun juga ikut bergejolak. Gitu. Oke, kemudian bagaimana bentuk pergerakan nasional di Filipina? Ini hampir sama kayak di Indonesia. Muncul awalnya semacam gerakan Budi Utomo, tapi di Filipina namanya Companerism. Ya, itu dipelopori oleh para mahasiswa. Sama ya kayak Budi Utomo juga para mahasiswa. Oke, yang paling terkenal adalah Yos Rizal. Yos Rizal ini seorang sastrawan, dia juga pemikir juga, politikus juga, tapi bukan politik praktis ya, dia lebih ke ya filsuf lah kayak gitu. Dia mendirikan organisasi Liga Filipina yang bertujuan untuk membebaskan Filipina dari belenggu penjajahan Spanyol. Akibat dari itu dia ditangkap. Nah, ternyata ditangkapnya Yos Rizal tidak meredam aktivitas perjuangan kemerdekaan, justru membuat rakyat Filipina marah. Kenapa? Dengan ditangkapnya Rizal berarti itu adalah simbol pengekangan kebebasan gitu. Maka
Andreas Bonifacio dan kawan-kawannya lain akhirnya meresponnya dengan membuat suatu gerakan namanya Katipunan. Nah, tadi KKK tadi itu Katipunan ya, kata sasangka galang-galang Katipunan. Nah, itu pakai bahasa Tagalog ya. Oke, dalam bahasa Tagalognya tadi itu. Intinya Katipunan itu gerakan bawah tanah untuk mencapai kemerdekaan. Tuh. Jadi gerakan-gerakan yang rahasia ya. Nah, setelah gerakan rahasia tadi menyembunyikan diri, akhirnya mereka memberontak dengan melakukan pemberontakan bersenjata. Dikenal dengan nama Revolusi Filipina atau Perang Tagalog. Itu pemberontakan tersebut kemudian membuat Spanyol akhirnya menyerah dan menyerahkan Filipina ke tangan Amerika. Gitu. Oke, ya ada deal-dealan antara Amerika Serikat dengan Spanyol pastinya. Nah, maka perjuangan rakyat Filipina nggak selesai. Setelah jatuh ke tangan Spanyol, Filipina jatuh ke tangan Amerika Serikat. Nah, Aguinaldo, pemimpin berikutnya ya setelah Bonifacio, kemudian menentang Amerika Serikat. Oke. Nah, Aguinaldo akhirnya ditangkap pada tahun 1901 oleh Amerika Serikat. Oke. Nah, akhirnya perjuangan Filipina setelah bertahun-tahun mencapai puncaknya pada 4 Juli tahun 46 dengan diberikannya kemerdekaan oleh Amerika Serikat dengan Manuel Roxas sebagai presiden yang pertama. Ini gambar Aguinaldo ya. Kalau ini gambar Yos Rizal tadi itu. Oke, sampai di situ dulu materinya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ini sudah setengah jam lebih ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.